saman lah, artinya kita kena denda lah kalau kita tidak mematuhi SOP yang ada di Malaysia. 1, 2, 3, come on! Okey, siapa ada masalah line internet slow ataupun internet mahal, ni boleh cuba tonwa pula sih. Dengan hanya RM50 sebulan dapat menikmati 89 gig dan unlimited call semua rangkaian. Hak penting dia ada khairat kematian RM2,000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel ini, channel yang selalu mengungkap fakta yang ada di Malaysia, khususnya yang ada di Sabah. Baik teman-teman, mudahan teman-teman semua sehat dan dimurahkan rezekinya dan selalu beraktivitas dan selalu berpositif thinking. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi informasi tentang masih COVID-19, karena memang COVID-19 ini masih hangat diperbincangkan dari tetangga. Kalau kita lepak atau nongkrong di depan rumah, masih kita sering berbicara tentang isu ini, baik di Indonesia maupun di Malaysia sendiri. Baik teman-teman, apa saya mau informasikan kepada teman-teman yang ada di sana, teman-teman yang di Indonesia, baik di Malaysia yang mungkin belum tahu, bahwa di tempat saya itu, tempat sekarang saya kerja itu di Malaysia, sekarang itu alhamdulillah sudah namanya PKPP, sebelumnya PKPB, seperti itu teman-teman. Jadi sekarang perintah kawalan pergerakan pemulihan. Jadi sekarang ini masa-masa pemulihan sudah di Malaysia teman-teman. Artinya sebelumnya perintah kawalan yang betul-betul dijaga ketat dari polisinya, tentaranya, seperti baik dari relawannya, seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah sudah PKPP, perintah kawalan pergerakan pemulihan. Jadi sekarang alhamdulillah sudah mau pulih. Jadi semua aktivitas, hampir semua aktivitas sudah bisa kita kerjakan. Pelancongan sudah bisa kita pergi, jadi boleh sudah kita jalan-jalan, dan bulan depan insya Allah sudah bisa membuat majelis atau seperti perkawinan, acara perkawinan, bulan tahunan seperti itu, tahlilan, yasinan seperti itu, berkumpul dan mematuhi SOP yang sudah diterapkan oleh kerajaan di Malaysia sendiri. Kalau tidak ya, kalau tidak artinya kita kena saman lah, artinya kita kena denda lah kalau kita tidak mematuhi SOP yang ada di Malaysia. Nah teman-teman, informasi ini yang sangat penting. Silahkan lihat di video di sini. Telah berjaya mengawal jangkitan dan meratakan lengkung jangkitan COVID-19. Di bawah pimpinan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Malaysia telah berjaya menjadi salah satu negara contoh dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Penerimaan rakyat terhadap tindakan kerajaan telah mendapat pengiktirafan dalam satu tinjauan global, yang mana Malaysia berada di dalam kedudukan antara 5 negara terbaik dunia dengan public approval yang tinggi ataupun penerimaan rakyat yang tertinggi. Pada 1 Mei 2020, kerajaan telah memperkenalkan pula. Oke, baik teman-teman, itulah tadi informasi yang saya ingin sampaikan, bahwa hasil survei, ini hasil survei global, mengatakan bahwa Malaysia adalah 5 negara terbaik yang menangani COVID-19 ini. Saya sangat gembira juga mendengarkan berita tersebut, berita yang minggu lalu seperti itu. Sudah lama juga sih beritanya, tapi saya ulas kembali bahwa memang betul, saya juga merasakan bahwa Malaysia memang betul-betul menangani COVID-19 ini dengan memastikan semua rakyatnya
mematuhi SOP yang sudah diterapkan oleh kerajaan. Dan apalagi masa-masa pertama lockdown itu memang 2 minggu setelah itu atau berapa minggu ya, pokoknya berapa minggu itu terus turun bantuan untuk warga negara Malaysia. Dan kita pun dari KBRI, Konsulat Jenderal Besar Republik Indonesia yang ada di Kuala Lumpur dan di Johor, apa di mana-mana, atau di Kota Kinabalu yang sekarang saya tinggali di sini, tak lupa juga memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia yang ada di Sabah seperti itu teman-teman. Jadi memang pantas Malaysia menggelar atau dinobatkan sebagai 5 negara terbaik, nomor kelima terbaik menangani COVID-19. Artinya ada 4 negara yang ada di atasnya. Itu hasil survei global. Kenapa saya mengatakan seperti ini teman-teman, dan saya mengapresiasi Malaysia. Saya tidak membandingkan antara negara saya itu di Indonesia. Di Indonesia juga sudah melakukan terbaik, walaupun mungkin banyak yang bilang COVID-19 terserah. Ya itu mungkin, makanya juga Malaysia juga sangat mendoakan negara yang seperti Indonesia juga didoakan, mudah-mudahan Indonesia juga bisa menangani COVID-19 seperti yang ada di Malaysia. Karena betul-betul Malaysia teman-teman, rakyat Malaysia itu teman-teman sangat berterima kasih sekali kepada barisan hadapan. Siapa itu barisan hadapan di Malaysia teman-teman? Yaitu dokter, polisi, askarnya, dan relawannya semua ikut turun ke lapangan untuk memastikan masyarakat Malaysia dan warga asing yang tinggal di sini betul-betul mematuhi aturan undang-undang yang sudah dibuat oleh kerajaan Malaysia. SOP yang sudah diatur oleh negara di sini harus betul-betul kita ikuti seperti itu teman-teman. Jadi di situ letaknya kesadaran masyarakat Malaysia, baik warga negara asing dan rakyat Malaysia, menyadari bahwa betapa pentingnya mematuhi aturan itu ketika kita berada di luar seperti itu. Apalagi kita berjumpa yang mungkin kita tidak kenal atau mungkin yang kita kenal seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi di Indonesia saya lihat saya lihat lah, mungkin sebagian di Indonesia mungkin ada yang bilang terserah, itu sudah kerjamu dokter, jadi nggak usah mengeluh begini begitu. Selama ini kan kamu fine aja, tidak santai-santai aja. Nah sekarang lah kamu buktikan bahwa kamu itu yang layak disebut dokter, dan layak kamu disebut barisan hadapan negara seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, mari kita doakan barisan hadapan yang ada di negara kita masing-masing atau di negara di mana kita tempat. Kita doakan teman-teman barisan hadapan agar lebih semangat dan dijaga kesehatannya, dijauhkan segala penyakit agar mereka tetap bisa beraktivitas untuk melayani masyarakat yang ada di tempatnya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin cukup sampai di sini teman-teman ya. Mudahan ini COVID-19 mudahan cepat cepat berlalu lah, cepat berlalu dimanapun dia berada, baik semua negara. Mudahan ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Dan teman-teman harus tahu ini, warga kami, warga negara Indonesia mungkin pengen sekali pulang kampung, namun kita tahu diri dan mematuhi SOP yang ada di Malaysia bahwa kita untuk sementara waktu jangan dulu pulang ke Indonesia. Karena kenapa? Kalau kita pulang ke kampung otomatis susah lagi masuk ke Malaysia seperti itu. Karena harus mengikuti, kalau masuk lagi harus mengikuti SOP yang rumit seperti itu.
Jadi tetap di rumah saja teman-teman. Mungkin tahun depan lah mungkin boleh balik kali, insya Allah. Mudahan ada waktu dan yang normal kita bisa kembali ke Indonesia, balik kampung, lihat keluarga, sanak keluarga, saudara, dan bisa bercanda, ketemu teman-teman di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman.